Kita lihat pada kalender. Nah, di dalam kalender tanggal 28 ini akan kita beri lingkaran. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Budi Astuti. Dan pada hari ini pembahasan kita adalah tentang soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Soal praktek kejuruan otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, silakan dukung saya terlebih dahulu dengan like, komen, dan subscribe tentunya. Dan terima kasih untuk semuanya. Langsung saja kita akan bahas pembahasan KK hari ini. Lembar soal sudah saya paparkan di sini ya. Di sini bisa kita perhatikan untuk soal latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Untuk bentuk soal penugasan perorangan, judul tugasnya menyusun agenda perjalanan dinas. Sedangkan di sini untuk soal 4 disebutkan karena sebelumnya ada soal 1, 2, dan 3 tentunya ya. Nah, ini kita sudah masuk pada soal 4 yaitu mengelola jadwal kegiatan pimpinan. Nah, mari kita pahami, kita perhatikan, kita simak soal ini. Di dalam soal ini disebutkan bahwa Anda adalah sekretaris kantor PT Galeri Ayu dan seterusnya ya, ini alamat. Kemudian berikutnya, pimpinan Anda Ayu Rahmani MSI sebagai direktur utama. Pimpinan Anda akan melakukan perjalanan dinas. Sebagai sekretaris, buatlah jadwal kegiatan pimpinan Anda. Kita lanjut di bawahnya. Berikut ini agenda kerja pimpinan. Kita perhatikan, kita lihat 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10 di sini ya. Ada 10 agenda yang akan kita buat sebagai jadwal kegiatan pimpinan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini sudah ada diberikan contoh untuk format yang akan kita gunakan. Ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom yang terdiri dari kolom pertama adalah nomor, kolom kedua hari dan tanggal, kolom ketiga pukul, kolom keempat adalah kegiatan maksudnya, kemudian kolom kelima tempat dan kolom keenam keterangan. Nah, sekarang kita akan langsung saja pada pembahasan untuk jawaban atau untuk mengerjakan soal ini. Ya, kita akan langsung membuka Microsoft Word terlebih dahulu untuk bisa mengerjakan lembar naskah soal ini. Lembar kerja Microsoft Word sudah kita tampilkan di sini dan seperti biasanya kita akan langsung saja untuk memulainya. Kita akan membuat pengaturan untuk kertas atau tampilan layar yang akan kita gunakan di sini ya. Seperti biasa untuk fontnya kita menggunakan Times Roman ukuran 12, kemudian jarak barisnya adalah 1,0 dan layoutnya kita bisa menggunakan marginnya normal saja. Kemudian orientasinya karena kita akan membuat jadwal kegiatan pimpinan atau jadwal perjalanan pimpinan, maka kita menggunakan landscape ya. Kita buat yang panjang atau landscape ya. Ini akan saya kecilkan lagi dulu sebentar supaya nampak. Nah, ini layarnya sudah nampak landscape ya. Kemudian size-nya kita menggunakan ukuran A4. Nah, ini kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Baik, kemudian digeser lagi ke sebelah kanan ada paragraf, spacing before after-nya kita menggunakan 0 semuanya. Baik, kita sudah siap untuk memulai membuat kop surat terlebih dahulu, membuat kop lembaga ya. Maksudnya kop lembaga terlebih dahulu sebelum kita masuk ke lembar jadwal perjalanan pimpinan. Untuk membuat kop lembaga, kita bisa menyalin atau mengetik dari naskah soal yang ada di sini.
Di sini sudah disebutkan Anda adalah sekretaris kantor. Nah, mulai dari nama lembaga di sini PT Galeri Ayu sampai pada, nah di sini sampai website ini semuanya akan kita ketikkan ke dalam naskah lembar kerja yang akan kita kerjakan. Kita menyalin dari sini ya. Baik, kita akan masukkan sekarang. Kop lembaga sudah selesai kita ketikkan di sini sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal. PT Galeri Ayu, General Trade and Construction, Kompleks Ruko Grande nomor 3, Jalan Simanjuntak Kondang, Sinaraja, dan seterusnya. Nah, ini kop lembaganya. Kemudian untuk tampilannya, kita buat centering semacam ini. Kemudian untuk nama lembaga ini boleh kita buat bold atau tebal ya, atau ukurannya bisa kita perbesar 14, tapi jangan terlalu besar ya, cukup segini saja. Baik, sekarang akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita sudah akan masuk ke bagian judul dari lembar kerja ini, yaitu jadwal kegiatan pimpinan. Dari bawah garis pembatas kop lembaga ini, kita enter saja sebanyak 1 atau 2 kali enter ya. Boleh silakan seperti ini. Kemudian kita akan ketikkan jadwal kegiatan pimpinan. Ya, sudah selesai kita ketikkan jadwal kegiatan pimpinan. Kemudian di bawah dari judul jadwal kegiatan pimpinan ini, boleh kita tambahkan periode bulan Februari 2023. Karena yang akan kita kerjakan ini dari naskah soal tadi, kita lihat dari 10 poin agenda yang akan kita kerjakan, itu semuanya ada di bulan Februari. Sehingga di sini boleh kita berikan tambahan judul yaitu periode bulan Februari 2023. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tampilannya kita boleh ini jadikan tebal ya. Nah, seperti ini. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian berikutnya, yaitu tabel dari jadwal kegiatan pimpinan ini. Kita enter sebanyak 2 kali lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita buat tabel atau kolom yang akan kita gunakan untuk membuat jadwal kegiatan pimpinan ini seperti yang dicontohkan di dalam naskah soal. Kita tinggal menyalin yang ada di sana, kemudian lebar kolom masing-masing kita sesuaikan di dalam lembar kerja yang kita gunakan ini. Untuk membuat tabel, kita akan masuk ke insert atau fitur insert, dilihat di bagian atas ya. Di sini. Nah, di sini untuk insert, fitur insert ya, ini ada tabel, ini tinggal kita klik saja. Ini cara yang paling gampang yang bisa kita gunakan ya. Kemudian tadi di dalam naskah soal sudah kita hitung 6 atau ada 6 kolom ya. Kemudian untuk ke bawahnya ini menyesuaikan ya. Jadi ada 6 kolom, kemudian ke bawahnya menyesuaikan, kalau kurang nanti kita tambahi, kalau lebih nanti kita kurangi, begitu saja ya. Baik, ini kita klik. Nah, ini sudah jadi. Kemudian masing-masing kolom ini akan kita beri judul seperti yang ada di dalam contoh pada naskah soal, yaitu ya, sudah selesai saya ketikkan di sini pada masing-masing kolom sudah kita berikan judul. Nah, pada masing-masing kolom sudah kita berikan judul seperti sesuai dengan pada naskah soal. Ada nomor, hari, tanggal, pukul, kegiatan, tempat, dan keterangan. Kemudian pada masing-masing kolom ini lebarnya kita akan sesuaikan tidak sama seperti ini. Contohnya misalnya pada bagian nomor ini terlalu lebar, kemudian pada bagian kegiatan mungkin ya ini kurang lebar. Nah, jadi kita sesuaikan. Kemudian sebelum kita mengedit ini terlebih dahulu, kita lihat pada bagian kolom nomor terlebih dahulu. Untuk bagian nomor, untuk memudahkan pengerjaan kita supaya kita tidak mengetik ini sudah nomor 1, nomor 2 atau nomor berapa, kita akan langsung saja menggunakan fitur di sini. Kita masuk ke bagian numbering ya. Nah, sebelumnya kita akan blok dulu pada bagian kolom nomor. Di sini kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian numbering yang ada di sini, kita klik ya. Kemudian kita pilih angka, nah, angka 1 seperti ini. Nah, seperti ini tidak usah ditebalkan, biasa saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita atur.
Nah, seperti ini. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis nomor akan selalu muncul ketika baris masing-masing kolom ini akan kita hapus atau kita tambah. Contohnya ini ada 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian kalau kita mau insert ini sampai 10 misalnya ya, kita tinggal klik di sini layout, kita insert below atau insert above. Nah, di sini otomatis nomor akan bertambah dengan sendirinya. Nah, bisa dipahami ya untuk bagian kolom ini. Baik, sekarang kita akan mengatur jarak atau lebar masing-masing dari kolom ini. Saya contohkan di sini kita tinggal geser saja mistar yang ada di fitur atas sini, tinggal kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian hari, tanggal, pukul, kemudian kegiatan ini bisa kita perlebar. Nah, seperti ini kita bisa perlebar sampai lurus dengan kop, maksudnya garis kop surat ya, bisa kita geser. Baik, nah seperti ini. Kemudian lagi untuk bagian judul kolom yang ada di sini yang tadi sudah kerjakan, ini saya blok lebih dahulu. Nah, supaya tampilannya juga lebih cantik ya, ini akan kita beri warna. Kita masuk ke desain yang ada di sini, kemudian kita beri shading, kita warnai dengan menggunakan fitur shading yang ada di sini. Kalian boleh pilih warna sesuai dengan yang kalian suka. Boleh pakai warna biru, boleh pakai warna pink dan seterusnya, atau kuning dan seterusnya ya. Silakan kalian mau menggunakan yang mana saja. Baik, nah ini sudah saya buat warna semacam ini. Baik, nah sekarang kita sudah siap untuk memasukkan semua data agenda kegiatan pimpinan ke dalam jadwal kegiatan pimpinan yang sudah kita siapkan ini. Satu persatu agenda kerja pimpinan yang ada di dalam naskah soal ini akan kita masukkan ke dalam tabel yang tadi sudah kita buat ya. Kita lihat pada bagian poin yang pertama. Pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 9 sampai 12, pimpinan menghadiri rapat CEO di Semarang lantai 2 Hotel Harmoni Ruang Kutai. Nah, ini naskah ini akan kita salin ke dalam tabel yang sudah kita buat. Masing-masing kalian tentu sudah mengetahui untuk tanggal ini masuk ke kolom tanggal, kemudian ini jam ini masuk ke kolom pukul, kemudian pimpinan menghadiri rapat CEO ini nanti masuk ke bagian kegiatan, kemudian Hotel Harmoni Ruang Kutai ini nanti akan masuk ke bagian tempat atau keterangan. Baik ya, saya akan coba masukkan dari poin yang pertama ini atau agenda kegiatan yang pertama. Sekarang yang perlu saya sampaikan pada kalian bagaimana kita akan memasukkan semua data ini ke dalam tabel yang tadi sudah kita buat. Kita akan memasukkan satu persatu seluruhnya terlebih dahulu ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini secara urut. Kita kerjakan saja semuanya ya. Jadi kita jangan maksud saya, kalian tidak usah berpusing-pusing ria atau memikir terlalu rumit ya maksud saya. Jadi langsung saja poin 1 selesai masuk, kemudian lanjut ke poin 2 masuk, poin 3 selesai, 4 seterusnya sampai ke 10 kita masukkan ini ke semuanya terlebih dahulu ke dalam tabel ya. Nah, nanti bagaimana? Kita akan bahas lebih lanjut. Baik, sekarang kita akan masukkan data ini. Kalau tadi saya katakan, ini yang pertama kita akan masukkan ke baris 1, kemudian yang kedua baris 2, dan yang ketiga baris ketiga. Begitu seterusnya sampai 10 ya. Baik, ini akan kita masukkan sekarang. Sekarang kita akan mulai memasukkan untuk poin yang pertama tadi ke baris pertama juga ya di sini. Tadi naskahnya adalah seperti ini. Tadi ada hari dan tanggal, di sana disebutkan 28 Februari 2023 pukul 9 sampai 12. Kemudian kegiatan di sana disebutkan tadi pimpinan menghadiri rapat CEO. Kata pimpinan itu kita hilangkan ya. Kemudian tempat Semarang Hotel Harmoni Ruang Kutai tadi seperti itu. Ini kita edit kalimatnya ya menjadi Hotel Harmoni lantai 2 Ruang Kutai Semarang. Nah, ini untuk yang bagian pertama. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu
Kita lihat pada poin 2, di sini disebutkan Jumat 24/25 Februari 2023, pimpinan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk melakukan kontrak kerjasama dengan PT Gemilang Selalu. Kegiatan hari pertama dimulai jam 8 sampai dengan selesai temu ramah, dan pada hari kedua penandatanganan kontrak. Nah, berarti pada poin kedua ini atau agenda kedua ini ada di kegiatan selama 2 hari. Di sini disebutkan Jumat 24 sampai 25 Februari. Maka artinya di sini berarti ada 2 hari, maksudnya yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Pada hari pertama di sini disebutkan kegiatan melakukan kontrak kerjasama, yaitu maksudnya kegiatan hari pertama dimulai jam 8 sampai selesai temu ramah ya. Dan pada hari kedua berarti hari Sabtu ya, penandatanganan kontrak. Nah, ini kita akan memasukkan ke dalam tabel tadi dalam 2 baris, artinya nomor 2 dan nomor 3, yaitu Jumat dan Sabtu ya. Baik, ini akan kita masukkan sekarang. Nah, sudah selesai saya ketikkan di sini ya. Terdiri dari 2 baris, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian untuk pukul tadi di dalam soal disebutkan 08 sampai dengan selesai melakukan kontrak kerjasama dengan PT Gemilang Selalu. Tempat di sana tidak disebutkan tempatnya di mana, tetapi hanya disebutkan Jakarta saja. Kita tuliskan saja Jakarta. Kemudian di sini ada keterangan temu ramah. Tadi disebutkan sampai selesai dengan temu ramah. Sampai dengan temu ramah ya selesainya. Nah, ini untuk hari Jumatnya. Kemudian hari kedua tadi disebutkan penandatanganan kontrak, maka hari keduanya adalah hari Sabtu. Sehingga di sini untuk agenda yang kedua ada dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Jumat dan Sabtu. Nah, seperti ini ya, bisa diperhatikan. Bisa dipahami untuk poin atau agenda yang kedua ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketiga. Untuk agenda yang ketiga, di sini disebutkan pimpinan melakukan kunjungan daerah ke perusahaan anak cabang dan seterusnya pada hari Rabu 22 Februari 2023. Nah, berarti untuk kolom tanggal ini kita tuliskan Rabu 22 Februari 2023. Itu ya. Baik, sekarang kita akan lihat sampai ke nomor 10 ya. Untuk mempercepat saja untuk pembahasan kali ini, saya akan coba masukkan saja semuanya apa yang ada di sini sesuai dengan masing-masing kolom ya, sesuai dengan keterangan untuk masing-masing kolom. Paham ya? Baik, saya akan masukkan semuanya sampai poin atau agenda ke-10 ya. Baik. Nah, ini semua data agenda sudah saya masukkan ke dalam tabel jadwal kegiatan pimpinan yang sudah kita buat ya. Di sini terdiri dari 11 baris ya. Kenapa 11? Padahal di dalam agenda tadi ada 10. Kenapa? Karena pada poin yang kedua atau agenda yang kedua tadi, yaitu hari Jumat 24-25 Februari, di sini ternyata ada 2 kegiatan atau 2 hari kegiatan, sehingga kita masukkan ke hari Jumat dan hari Sabtu atau nomor urut yang kedua dan nomor urut yang ketiga. Baik, ini sudah selesai kita masukkan, namun data ini masih belum valid. Kenapa? Saya katakan belum valid karena di sini untuk hari dan tanggal ini harus disusun sesuai dengan urutan kronologi kejadian. Artinya kita urutkan sesuai dengan urutan tanggal. Sedangkan di sini masih belum urutan tanggalnya ya. Di sini 28 Februari ada di atas, kemudian tidak ada keterangan hari juga. Kemudian tanggal 11 ada di bawah dan seterusnya. Ini bahkan tanggal 6 ada di bawah. Seharusnya tanggal 6 ini ada di atas. Paham ya apa yang saya maksudkan? Baik, saya akan coba perbaiki dulu tabel ini. Di sini pada halaman kedua belum ada judul kolomnya. Nah, supaya judul kolom ketika pergantian halaman pada Microsoft Word kita bisa tempatkan ini, kita blok dulu ya. Kemudian
kita masuk ke fitur layout. Di sini sudah masuk ke fitur layout. Kemudian pada pojok sebelah kanan atas di sini ada repeat header row. Ini tinggal kita klik saja. Kita klik, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, pada halaman kedua di sini sudah muncul otomatis judul dari masing-masing kolom. Seandainya nanti ini akan ada di halaman ketiga dan seterusnya, maka otomatis pun judul dari kolom ini akan muncul. Baik, sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengurutkan data yang ada di sini sesuai dengan urutan tanggal. Bagaimana caranya? Kita akan bahas berikut ini. Untuk mengurutkan kronologi kegiatan pimpinan, maka kita membutuhkan kalender meja, yaitu kalender Februari 2023. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal ini. Baik, sekarang kita kembali ke jadwal kegiatan pimpinan yang sudah kita selesaikan tadi, yaitu di mana pada bagian data yang ada ini masih belum sesuai dengan urutan kronologinya. Untuk bisa mengurutkan sesuai dengan kronologinya, sebetulnya ada dua cara yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama seperti yang saya lakukan pada saat ini, kemudian yang berikutnya kalian bisa mengurutkannya pada lembar soal. Ya, jadi sebelum mengetik lembar soalnya diurutkan terlebih dahulu. Artinya begini, kita akan memberi tanda pada kalender ya. Contoh di sini saya hanya menyalin langsung ke dalam jadwal ini supaya memudahkan pembahasan saya saja ya. Jadi begini. Nah, di sini nomor 1 ini disebutkan tanggal 28 Februari 2023. Pukul 9 sampai 12 kegiatan menghadiri rapat CEO tempat Hotel Harmoni lantai 2 Ruang Kute Semarang. Nah, ini sesuai dengan naskah di dalam soal. Kemudian kita lihat di sini hari dan tanggalnya 28 Februari 2023. Kita lihat pada kalender. Nah, di dalam kalender tanggal 28 ini akan kita beri lingkaran. Nah, seperti ini ya. Kita lingkari tanggal 28 Februari. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan melingkari juga pada poin yang kedua, Jumat 24 Februari dan juga Sabtu 25 Februari. Nah, kalendernya kita lingkari juga ya 24 dan 25. Berikutnya pada poin yang keempat di sini Rabu 22 Februari. Nah, 22 Februari pada kalender kita lingkari lagi. Begitu ya. Kita lanjut lagi pada nomor 5, 19 Februari 2023. Kemudian pada hari Selasa 21 Februari 2023. Dilanjut lagi Sabtu 11 Februari 2023. Kemudian lanjut lagi ada 6 Februari 2023. Berikutnya ada 27 Februari, 16 Februari, dan sama juga ini ada 16 Februari. Nah, sekarang kalender sudah kita isi dengan lingkaran-lingkaran. Bagaimana selanjutnya? Maka selanjutnya kita akan mengurutkan baris yang ada di sini sesuai dengan urutan tanggal yang sudah kita lingkari. Terlihat pada kalender untuk urutan yang pertama itu bisa kita lihat di sini yaitu tanggal 6. Nah, sekarang di dalam jadwal ini akan kita cari tanggal 6. Kita geser sampai kita temukan tanggal 6 Februari. Nah, ini sudah kita temukan. Senin 6 Februari 2023. Pukul acara jam. Nah, ini sekarang kita langsung bahas ya. Ini Senin 6 Februari ini akan kita pindah. Dengan cara kita akan pindah ke atas, kita cut ya. Kemudian kita letakkan pada urutan yang pertama di sini. Kita insert above di sini, kemudian kita copy paste di sini. Nah, seperti ini.
Ini apabila kita mengerjakannya dengan mengetik seluruh soal terlebih dahulu. Tetapi seandainya kalian mengerjakan ini mulai dari awal dengan cara mengurutkan dengan melihat kalender, kalian akan mengetikkan ini pada nomor 1 ya. Jadi kalian bebas, boleh silakan mengerjakan dengan cara yang saya pergunakan yang tadi, atau mungkin kalian juga akan mengerjakan ini mengetik mulai dari tanggal 6 Februari. Jadi seperti itu ya, sama saja nanti hasilnya. Nah, sekarang kita lihat Senin 6 Februari 2023, acara jam 16. Nah, ini acara ini kita hapus ya. Nah, seperti ini 16 sampai 21 kegiatan mengikuti Rakernas REI di Surabaya selama 2 hari. Maka kalau ini 2 hari, maka di sini 6 sampai 7 Februari ini boleh kita tambahkan 6/7 Februari 2023 ya. Mengikuti Rakernas selama 2 hari. Tempat, ruang Bougainville dan seterusnya. Kemudian keterangan hari berikutnya melakukan kunjungan di beberapa pemukiman perumahan Surabaya, Rungkut, Surabaya. Nah, ini boleh kalian beri keterangan seperti ini, atau boleh juga kalian menambahkan 1 baris di bawahnya untuk hari Selasa 7 Februari 2023. Seperti itu, boleh ya, boleh menggunakan seperti ini saja, Senin 6 sampai 7 Februari 2023, atau ditambah 1 baris lagi di bawahnya, yaitu Selasa 7 Februari 2023. Dimana kegiatannya nanti kita masukkan keterangan yang ada di sini, kita tuliskan di bagian kegiatan. Nah, jadi ada 2 versi ya, kalian boleh menggunakan 1 baris seperti ini, atau kalian boleh menggunakan 2 baris dengan hari Selasa. Bisa dipahami ya. Baik, sebelum saya lanjut, di sini akan saya tambahi 1 kata Senin sampai Selasa, gini ya. Nah, kemudian ini kita enter aja seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ini boleh 1 baris, boleh 2 baris. Artinya boleh di nomor 1 dan juga ditambah dengan pada angka atau nomor urut yang kedua. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjut. Setelah kita menyelesaikan mengerjakan pekerjaan kegiatan atau agenda yang pertama ini, maka pada kalender jangan lupa untuk memberi tanda silang bahwa atau sebagai tanda bahwa pekerjaan kita sudah selesai. Baik ya. Nah, untuk berikutnya setelah tanggal 6 adalah tanggal 11. Kita akan cari lagi di sini tanggal 11. Nah, di sini ada tanggal 11 ya. Ini akan kita geser atau kita pindah ke atas. Saya akan cut, kemudian saya akan naikkan di bawah nomor 1 ya. Kita insert saja di sini, kemudian saya akan copy paste di sini. Nah, seperti ini. Sabtu 11 Februari 2023. Ini saya perbaiki. Kemudian pukul 19 sampai 21. Kemudian di sini ada kegiatan menjadi narasumber pada acara program Greenhouse. Tempatnya ini sesuai di dalam naskah soal. Kemudian keterangan di sini di dalam soal disebutkan pemberitahuan pimpinan cabang CEO Surabaya melalui sekretarisnya melalui telepon. Keterangan ini boleh dituliskan, boleh tidak ya, silakan. Jadi seperti itu. Nah, setelah tanggal 11 ini selesai kita kerjakan, maka di kalender kita beri tanda silang atau boleh menggunakan juga tanda checklist ya. Nah, ini berarti sudah selesai 2 agenda kita kerjakan di dalam jadwal kegiatan pimpinan. Kemudian berikutnya yaitu tanggal 16 ya. Sebelum masuk tanggal 16, di sini akan saya siapkan terlebih dahulu tempat. Saya akan insert. Nah, seperti ini ya, kita kosongin. Kemudian kita cari tanggal 16. Tanggal 16. Nah, di sini tanggal 16 ada 2 kegiatan. Kamis 16 Februari jam 9 sampai 12 melakukan MOU dengan PT Aino Indonesia yang beralamat di jalan dan seterusnya. Ya. Kemudian tempat Novotel Hotel di Ruang Merati lantai 3. Kemudian agenda yang kedua
pukul 13 sampai 15 memimpin rapat koordinasi di kantor dengan para staf. Nah, di sini di dalam soal disebutkan kalimatnya seperti ini. Ini bisa kita geser, memimpin rapat koordinasi. Kemudian di kantor ini bisa kita geser, kita pindah ke, nah di sini ya, pada kegiatan ini kita lihat kalimatnya memimpin rapat koordinasi dengan para staf. Nah, jadi tadi itu adalah kalimat soal, kemudian kita ganti seperti ini. Kemudian tempat di kantor ruang 3. Nah, ini boleh kita hapus. Nah, seperti ini ya, di kantor ruang 3. Bisa dipahami ya. Baik. Nah, sekarang ini akan kita pindahkan ke atas tadi tempat yang sudah kita siapkan. Dua-duanya kita blok semuanya, kemudian kita cut. Nah, dan kita letakkan di tempat yang tadi, karena di sini satu tempatnya kita bisa tambahkan. Kemudian kita pastekan saja di sini. Nah, semuanya sudah tercatat di agenda ini. Dan untuk tempat hari atau tanggal yang ada di sini, karena di sini untuk Kamis 16 Februari 2023 ini ada 2 kegiatan, yaitu jam 9 dan jam 13, maka sebetulnya di sini untuk nomor urut ini, yang nomor 4 ini boleh kita hapuskan ya, ini kita buang. Kemudian hari yang ada di sini ini juga boleh kita hapus, sehingga di sini akan nampak bahwa hari Kamis ada 2 kegiatan. Ini boleh kita hapuskan ya. Nah, semacam ini. Kemudian setelah ini selesai, maka jangan lupa di kalender kita beri tanda silang. Setelah selesai tanggal 16 Februari, selanjutnya yaitu tanggal 19. Nah, kita akan mencari agenda tanggal 19. Nah, ini di sini kita ketemukan Minggu 19 Februari 2023 dan seterusnya. Ini kita pindahkan ke atas ya. Tadi ada di sini, kita akan tambahkan insert terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste di sini. Nah, Minggu 19 Februari 2023 ini kita hilangkan tanda titiknya. Kemudian di sini kegiatan menerima kunjungan dari anak cabang perusahaan, yaitu PT Naga Semut Jalan Indragila 32 Kebumen. Kemudian agenda penjajakan ini keterangan ya, agenda penjajakan untuk melakukan kerjasama. Nah, diberikan seperti ini keterangannya juga boleh. Kemudian pada bagian pukul di sini, karena di dalam soal juga tidak ditetapkan, ini opsional saja. Kalian boleh mengisi, boleh tidak ya. Atau kalau mau diberi juga boleh, misalnya jam 10 atau mungkin jam 8 pagi dan seterusnya. Silakan ya, ini opsional saja. Nah, ini untuk nomor urut yang keempat, Minggu 19 Februari 2023. Nah, untuk itu setelah selesai, kita beri tanda silang pada kalender. Tanggal 19 sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan masuk pada tanggal 21. Kita cari di agenda kegiatan ini tanggal 21 Februari. Nah, di sini ada Selasa 21 Februari 2023. Nah, ini akan kita pindahkan, kita geser ke atas. Kita cut terlebih dahulu, kemudian kita tempatkan. Di sini sudah saya buat tempat ya. Sudah saya insert tadi, kemudian kita masukkan. Nah, Selasa 21 Februari, kemudian di sini tanda koma kita hilangkan. Dan kegiatannya meeting dengan Bapak Direktur PT Samitek beserta staf. Kemudian di keterangan kita isi dengan agenda pembahasan Green City Yogyakarta. Ini kita hapus tanda baca titik. Nah, seperti ini. Kemudian karena di sini untuk tempat tidak ditentukan di dalam soal, ini juga opsional. Silakan kalian mau menuliskan di sini misalnya di kantor atau di mana, silakan. Kalau tidak, boleh kita kosongi saja seperti ini. Itu ya, bisa dipahami. Nah, setelah ini selesai kita kerjakan, jangan lupa kalendernya kita silang tanggal 21.
Baik, sekarang setelah selesai tanggal 21, kita lanjut dengan tanggal 22 Februari. Nah, di sini sudah kelihatan tanggal 22 Februari, yaitu hari Rabu 22 Februari. Nah, ini akan kita geser, kita pindah di bawah tanggal 21 ya. Ini kita cut. Kemudian kita geser di sini. Kita letakkan. Nah, sudah jadi Rabu 22 Februari, kemudian jamnya sudah ada, kemudian kegiatan melakukan kunjungan daerah ke perusahaan anak cabang yaitu PT Budi Makmur Jaya Murni. Saya rapikan dulu. Ya, kemudian tempat Jalan Pelem Lor nomor 9 Yogyakarta. Nah, ini tempat yang akan digunakan untuk melakukan kunjungan ini. Baik, nah ini sudah selesai. Kemudian kalendernya kita beri tanda silang pada tanggal 22 Februari. Tanda bahwa kita sudah menyelesaikan pencatatan di dalam format ini. Baik, sudah selesai, kita beri tanda silang untuk tanggal 22 Februari. Sekarang kita akan lanjut pada tanggal 24 Februari. Nah, ini kasusnya sama seperti pada soal yang kita lihat ke atas pada soal pertama ya, pada Senin sampai Selasa. Nah, di sini yang tadi saya buat ini dalam satu baris. Ini seharusnya bisa juga dua versi ya, nomor 1 dan nomor 2, jadi Senin dan Selasa. Nah, kasusnya sama. Nah, sekarang untuk yang di sini, kalau yang tadi saya jadikan satu baris, yang di sini saya jadikan dua baris. Sebetulnya ini juga opsional. Kalian juga bisa membuat ini dalam satu baris, yaitu Jumat sampai dengan Sabtu 24 dan 25 Februari. Atau bisa kita buat juga dua baris seperti ini. Jadi kasusnya sama dengan nomor urut 1 tadi. Ya, cuman di sini saya buat jadi 2. Yaitu melakukan kontrak kerjasama untuk kegiatannya, kemudian dilanjutkan dengan hari kedua, yaitu penandatanganan kontrak. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini akan saya tempatkan di atas, saya cut dulu, kemudian kita buat urutannya, yaitu di bawah tanggal 22. Di sini ya, kita insert, kita enter di sini. Baik, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini, 22, 24, dan 25. Nah, sekarang kalendernya kita beri tanda silang pada tanggal 24 dan tanggal 25. Sekarang kita lanjut pada tanggal 27 dan 28. Masih tersisa dua agenda ya. Tanggal 27 kita cari lagi di sini. Nah, Senin 27 Februari ini kita geser, kita pindah ke atas lagi ya. Kita geser di bawah tanggal 25. Nah, di sini kita insert. Kemudian kita copy paste, kita pastekan di sini. Nah, sudah selesai, masuk tanggal 27 Februari jam 8, kemudian kegiatannya rapat rutin dengan staf, tempat ruang pertemuan, kemudian di sini bisa kita tuliskan untuk kegiatan keterangan, maksudnya rencana pengembangan usaha, bisa kita letakkan di sini ya. Nah, kemudian ini kita beri tanda silang pada tanggal 27 dan berikutnya tanggal 28 Februari 2023. Nah, di dalam soal untuk tanggal 28 Februari belum ada hari. Nah, di dalam kalender, kemudian di dalam kalender bisa kita lihat ini adalah hari Selasa, bisa kita tambahkan ya. Nah, seperti ini Selasa 28 Februari 2023. Nah, ini sudah selesai, kita kerjakan. Kemudian tanggal 28 Februari kita beri tanda silang juga. Nah, maka sampai di sini selesai sudah semua pekerjaan. Kita urutkan berdasarkan kronologi kegiatan pimpinan atau jadwal perjalanan dinas pimpinan. Nah, setelah selesai semua data agenda kegiatan ini kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan pimpinan ini, sekarang kita akan merapikan format yang sudah kita buat. Ya, nah di sini ada beberapa baris yang kosong, ini bisa kita hilangkan ya, kita hapus saja.
Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian kaki dari format ini, kita akan tambahkan hari dan tanggal pembuatan ini, dan biasanya untuk hari dan tanggal ini dibuat di awal bulan ya, atau di awal sebelum kegiatan ini dilaksanakan. Kemudian yang menandatangani atau yang membuat adalah sekretaris, dan yang menyetujui adalah pimpinan atau mengetahui pimpinan. Baik, kita akan berikan di bagian kaki dari jadwal ini ya. Untuk bisa membuat kaki surat, kita harus melihat terlebih dahulu nama pimpinan di dalam soal. Nah, sekarang kita buka lembar soal ini kembali. Di sini disebutkan Anda adalah sekretaris kantor, maka nanti untuk sekretaris itu adalah nama kalian sebagai peserta uji kompetensi, kemudian nama pimpinan atau sebagai direktur utama di sini disebutkan. Nah, ini sudah ada, tinggal kita ketikkan sesuai dengan yang ada di dalam naskah soal ini. Sekarang kita masuk lagi ke dalam lembar jawabannya. Nah, di sini akan kita letakkan tempat tanda tangan dari sekretaris dan direktur utama. Kita akan ketikkan di sini ya. Letak tanda tangan sudah selesai kita ketikkan. Pada sisi sebelah kanan ini sekretaris, kemudian pada sisi sebelah kiri adalah direktur utama. Untuk menuliskan nama jabatan, kalian boleh di atas semacam ini atau boleh di bawah nama terang. Untuk sekretaris di sini saya beri tanda titik-titik karena di sini adalah nama dari peserta ujian. Jadi nama kalian ya. Nah, inilah yang sudah selesai kita kerjakan untuk buku agenda kegiatan pimpinan atau jadwal kegiatan pimpinan periode bulan Februari 2023. Dengan demikian, maka selesailah pembahasan kita kali ini membahas soal UKK untuk tugas membuat jadwal kegiatan pimpinan. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat materi kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.